Impact Kids. Shalom, selamat pagi adik-adik Impact Kids. Apa kabar pagi hari ini? Wow, semoga semuanya sehat ya. Yang di rumah Kakak Resti tidak bisa lihat, tapi kalau pagi-pagi kalau bisa senyum ya. Harus banyak senyum pagi-pagi. Biasanya pagi-pagi kita dari semalam udah ngantuk, udah tidur, capek bangun, nggak senyum-senyum sama sekali, tiba-tiba duduk aja lalu buka Impact Kids dengarkan firman Tuhan. Jangan lupa saat bangun berdoa dulu. Setelah berdoa sapa ya orang-orang di rumah. Selamat pagi mama, papa, selamat pagi. Habis itu gerak-gerakin badan. Kemudian kita Impact Kids bersama. Supaya apa? Supaya ketika kita Impact Kids, pikirannya udah segar, kita udah bergerak-gerak. Nah, adik-adik, Kakak Resti sangat bersyukur pagi hari ini kita bisa bertemu lagi. Nah, adik-adik, sebelum kita memulai aktivitas kita, yuk kita buka Alkitab kita dalam Matius pasal 9. Matius pasal 9 ayat yang ke-35 sampai 38. Matius pasal 9 35 sampai dengan 38. Nah, adik-adik, Kakak Resti mau nanya nih, ada gak ya di antara kalian yang tahu apa artinya berbelas kasihan? Coba adik-adik ada yang tahu gak berbelas kasihan itu artinya apa? Suatu hari ada seorang bapak. Dia duduk di angkot, kemudian dia tidak bisa melakukan banyak hal karena dia adalah orang lumpuh. Ini kisah nyata ya adik-adik. Bapak ini adalah seorang lumpuh. Lalu dia duduk di sudut angkot karena dia harus pulang ke rumahnya, tapi tidak bisa berjalan kaki terlalu jauh karena dia lumpuh. Dia bukan lumpuh, kakinya nggak ada kakinya. Jadi dia duduk di atas angkot. Lalu tiba-tiba ada seorang ibu berkata kepadanya, "Bapak mau kemana?" Terus katanya, "Saya mau pulang, Neng." Lalu ketika ibu itu turun dari angkot, dia memberikan uang kepada bapak itu. Ditanya, "Ibu kenapa memberikan uang kepada bapak itu?" Kan bapak itu sehat-sehat aja, walaupun dia orangnya lumpuh, tapi dia sehat-sehat aja, dia tidak sakit. Ibu itu berkata, "Bukan karena itu, bukan karena dia sehat aku memberikannya uang, tapi aku merasa sangat kasihan kepadanya." Nah, adik-adik, ini adalah salah satu contoh dari berbelas kasihan, yaitu merasakan sesuatu, merasa iba melihat seseorang yang membutuhkan. Dia menolong, iba perasaan yang ingin menolong orang yang membutuhkan. Nah, adik-adik, hari ini kita belajar di Matius 9 ayat 35 sampai 38 dikatakan, "Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan surga dan melenyapkan segala kelemahan dan penyakit." Adik-adik, kalau kalian baca dalam ayat 9 ini, kalian akan melihat bahwa Tuhan Yesus itu menyembuhkan orang lumpuh. Tuhan Yesus menyembuhkan 2 orang yang matanya buta. Tuhan Yesus menyembuhkan anak seorang kepala rumah ibadat. Tuhan Yesus menyembuhkan ada seorang ibu yang menyentuh ujung jubah Tuhan Yesus lalu dia sembuh dari sakit pendarahannya. Lalu ada lagi banyak kisah-kisah dalam cerita ini yang menceritakan tentang Tuhan Yesus membuat mujizat, sehingga adik-adik, ketika ada orang yang berhasil disembuhkan tanpa harus pergi ke dokter, pasti informasinya sudah menyebar, sudah banyak orang yang datang. Apalagi kalau orang buta bisa melihat seketika itu, orang yang gak pernah bisa jalan tiba-tiba bisa jalan, anak yang sudah mati tiba-tiba dibangkitkan. Siapa sih yang gak pengen lihat? Siapa yang gak pengen datang kepada orang itu? Itulah yang terjadi di Alkitab kita yang kita baca hari ini. Banyak sekali orang datang kepada Tuhan Yesus. Ada yang mau melihat mujizat, ada yang mau disembuhkan, ada juga yang mau mendengarkan Injil, mendengarkan Injil kerajaan surga, sehingga banyak orang datang. Dan ketika Tuhan Yesus melihatnya, Tuhan Yesus sangat berbelas kasihan. Karena semua yang datang itu bukan orang yang sudah percaya. Mereka datang tadi banyak penyebabnya, banyak alasan mereka datang, sehingga Tuhan Yesus merasa kasihan. Tuhan Yesus ingin semua orang yang datang, semua manusia percaya kepada Tuhan Yesus, supaya mereka tidak hanya disembuhkan dari sakit yang mereka derita di dunia, tapi mereka juga masuk surga ketika percaya. Oleh sebab itu, Tuhan Yesus dikatakan di ayat ini, Tuhan Yesus merasa berbelas kasihan kepada mereka karena mereka lelah dan terlantar seperti domba. Adik-adik, kalau kalian pernah melihat domba, baik yang
di kehidupan yang kalian pernah lihat di kebun binatang atau yang kalian lihat di TV, domba itu sangat memerlukan gembala adik-adik. Kalau nggak ada gembalanya, domba itu akan berserakan kemana-mana, lalu mereka nggak bisa makan karena mereka akan pergi terus menjauh sampai akhirnya mereka hilang. Orang seperti itulah yang dilihat Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus berkata, aku mau supaya banyak orang yang memberitakan Injil, karena banyak orang yang belum mendengar Injil, tapi sedikit orang yang bisa memberitakannya, sedikit orang yang mau. Nah, adik-adik, pagi hari ini coba siapa di antara adik-adik yang mau memberitakan Injil? Yang siapa di antara kalian yang kalau melihat ada orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus merasa kasihan? Tuhan Yesus ingin kita merasakan perasaan itu adik-adik. Tuhan Yesus pengen kalau kita melihat orang yang belum percaya, kita merasa sedih dan kita mau kasih tahu kepada mereka bahwa percayalah kepada Tuhan Yesus. Sama seperti Tuhan Yesus sedih ketika melihat ada orang yang belum percaya, sehingga dia mau semua orang itu menjadi percaya. Nah, adik-adik, pagi hari ini kita belajar satu hal, yaitu kita mau belajar memiliki hati seperti Tuhan Yesus, berbelas kasihan kepada orang-orang yang belum percaya. Jadi tugas kita hari ini adalah temukan minimal satu orang yang ada di sekitar kalian, boleh mama, papa, atau yang siapapun, lalu katakan kepada mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus maka engkau akan selamat. Percayalah kepada Tuhan Yesus dengan hatimu, maka engkau akan merasakan damai walaupun sedang dalam permasalahan, sedang dalam pergumulan, mungkin yang sedang sakit. Tapi ketika kita dalam Tuhan Yesus, kita memperoleh damai sejahtera dari Tuhan. Siapa adik-adik? Temukan satu orang dan kasih tahu bahwa Tuhan Yesus adalah Juru Selamat. Yuk adik-adik, semuanya lipat tangannya. Sebelum kalian memulai misi kalian semua, mari kita berdoa bersama. Bapa kami yang baik, Bapa yang ada dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa, pagi hari ini kami belajar dan diingatkan, dan kami mau berkomitmen, mau memberitahu minimal kepada satu orang hari ini bahwa Tuhan Yesus adalah Juru Selamat. Kami mau merasakan seperti yang dirasakan Tuhan Yesus, iba, berbelas kasihan ketika melihat ada orang yang belum percaya. Berkati setiap adik-adik di rumah supaya bisa melakukannya dengan baik, berkati keluarga mereka juga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Yeay, adik-adik, renungan kita pagi hari ini telah selesai. Jangan lupa cari satu orang dan boleh dilaporkan. Adik-adik, selamat beraktivitas, God bless you. Impact Kids.